Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Yuliana akan membahas mengenai produk gum santan. Mungkin masih banyak teman-teman yang bertanya, apa sih sebenarnya gum santan ini? Apakah sama dengan santan yang digunakan sehari-hari? Berdasarkan tugas aplikasi bioteknologi pangan, saya akan membahas mengenai gum santan lebih rinci lagi. Adapun produk highlight atau apa-apa saja yang akan kita bahas pada presentasi kali ini ada 3. Yang pertama substrat, kedua mikroorganisme, dan yang ketiga produk gum santannya. Substrat yang digunakan pada produk gum santan merupakan substrat yang kaya akan sumber karbon. Substrat yang kaya akan sumber karbon seperti ekstrak singkong, ampas tahu, molasses, pulp kopi, dan lain-lain digunakan pada produk gum santan. Namun, di antara substrat yang saya sebutkan tadi, ampas tahu merupakan substrat yang mengandung sumber karbon yang paling tinggi, dan juga kandungan gizi dari ampas tahu itu lebih beragam dan lebih lengkap seperti karbohidrat, protein, lemak, air, dan serat. Adapun mikroorganisme yang berperan penting pada produksi gum santan yaitu bakteri Xanthomonas campestris. Bakteri ini memerlukan nutrisi makro dan mikro untuk tumbuh dan berkembang. Adapun nutrisi makro seperti karbon dan nitrogen, nutrisi mikro seperti kalium, fosfat, dan kalsium. Pemakaian substrat yang berbeda akan mempengaruhi ketersediaan nutrisi pertumbuhan dari bakteri Xanthomonas campestris. Bakteri ini bekerja melalui fermentasi aerobik, jadi dia membutuhkan oksigen untuk tumbuh selama proses fermentasi. Nah, selanjutnya mekanisme Xanthomonas campestris mengubah substrat menjadi gum santan melalui proses fermentasi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dia fermentasi secara aerobik. Bakteri ini akan mengkonversi sumber karbon menjadi gula sederhana sebagai substrat yang nantinya akan digunakan oleh bakteri selama proses fermentasi berlangsung. Kultur bakteri diaerasi pada media yang mengandung glukosa, sumber nitrogen, dan beberapa trace elemen. Selanjutnya, Xanthomonas campestris tumbuh dalam media yang kaya akan nitrogen dan produksi santan diatur oleh karbon. Namun yang perlu teman-teman ketahui bahwa sumber karbon juga perlu diperhatikan. Ketika sumber karbon berlebih, maka dapat menghambat jalannya fermentasi. Adapun prosedur pembuatan gum santan ini, teman-teman dapat lihat di diagram alir mulai dari penyiapan kultur murni sampai terbentuk produk gum santan. Selanjutnya, adapun bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan gum santan. Yang pertama, suspensi mikroba, tepung tapioka atau maizena, gula pasir dan air, asam sitrat, asam glutamat, dan terakhir KH2PO4. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari bahan-bahan yang saya jelaskan sebelumnya. Pertama, suspensi mikroba itu digunakan sebagai biakan yang nantinya digunakan selama proses fermentasi berlangsung. Selanjutnya, tepung tapioka dan maizena digunakan sebagai adonan dikarenakan memiliki kandungan amilopektin yang tinggi sehingga dapat mengikat air yang lebih baik. Penambahan gula pasir berfungsi sebagai alternatif sumber karbon yang akan digunakan dalam proses fermentasi. Penambahan asam sitrat berfungsi sebagai pengatur derajat keasaman. Selanjutnya, penambahan asam glutamat berfungsi sebagai sumber nitrogen yang dibutuhkan untuk produksi enzim pada fase pertumbuhan sel bakteri selama fermentasi berlangsung. Dan terakhir, penambahan KH2PO4 berfungsi sebagai zat penyangga atau buffering agent. Dia juga berfungsi sebagai nutrisi untuk pertumbuhan bakteri Xanthomonas campestris. Adapun proses pembuatan produksi gum santan, yang pertama, penambahan suspensi bakteri yang nantinya akan mengkonversi karbon menjadi gula sederhana sebagai substrat produksi gum santan. Suspensi bakteri ini ditambahkan pada adonan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya dilakukan fermentasi di water bed dengan suhu 28 derajat Celcius, agitasi atau pengadukan 600 rpm. Fermentasi pada produksi gum santan dilakukan dalam kondisi aerob selama 5-7 hari. Adapun suhu optimum dalam menghasilkan redemen gum santan yang terbaik yaitu pada suhu 28 derajat Celcius. Ketika suhu tinggi, misalnya mendekati 34 derajat Celcius,
maka dapat menyebabkan kandungan asetat dan piruvat menjadi rendah, serta viskositasnya juga rendah. Nah, untuk menghitung rendemen, maka digunakan rumus berat hasil gum santan dibagi berat substrat dikali 100%. Adapun parameter yang digunakan pada produksi gum santan kali ini ada dua. Pertama rendemen, yang kedua tingkat viskositas atau tingkat kekentalan dari gum santan itu sendiri. Pertama kita bahas mengenai rendemen. Hasil rendemen gum santan itu dipengaruhi oleh beberapa variabel, misalnya suhu dan pH. Kondisi yang optimal untuk pertumbuhan dan pembentukan gum santan adalah pH netral dan suhu optimal adalah suhu 28 derajat Celcius. Namun, seiring lama penyimpanan terjadi penurunan rendemen. Hal ini dikarenakan jumlah nutrien yang semakin sedikit menyebabkan kompetisi bakteri Xanthomonas campestris semakin meningkat untuk memperoleh sumber karbon, sehingga sel menyusut dan produksi gum santan menurun. Kedua, viskositas. Viskositas cenderung mengalami peningkatan seiring terjadinya peningkatan konsentrasi gum santan. Peningkatan ini disebabkan karena sifat gum santan yang terdispersi sempurna dalam air, sehingga ada peningkatan konsentrasi gum santan, emulsi akan semakin kental, otomatis viskositas juga akan semakin meningkat. Selain itu, terjadi peningkatan ikatan rantai polimer polisakarida antar molekul gum santan yang lebih kompleks. Selama penyimpanan, viskositas cenderung mengalami peningkatan. Jadi viskositas ini berbanding terbalik dengan rendemen. Ketika viskositas meningkat, rendemen akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya fluktuasi droplet-droplet emulsi yang membatasi pergerakan partikel karena terbentuk jaringan-jaringan yang rigid. Nah, itulah tadi presentasi dari saya mengenai produksi gum santan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.